Kita tunggu dulu biar masuk dulu semua. Baik, mari kita mulai dulu. Kita masuk ke pilar terakhir ya, pilar 7 untuk keberhasilan dalam menciptakan $1 million app ini. Saya ingin menyapa dulu ketua kelas dan wakil ketua kelas. Ingin mendengar suaranya bagaimana? Sehat-sehat semua? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Selamat Posisi siang. di mana nih? Di Bandung atau di kota masing-masing? Saya di Bandung, Pak. Saya di kota masing-masing, Pak. Di mana? Di Bekasi, Pak. Oke, di planet Bekasi ya. Iya, Semoga Pak. sehat selalu semuanya ya. Amin. Baik, mari kita mulai Teh Nadia. Oke, kemarin memang saya ada undangan dadakan Bu Rektor ya, semua apa namanya Wakil Rektor dan Direktur kemarin hadir semua, jadi Teh Nadia yang kuliah. Baik, yang kemarin tidak ada yang ditanyakan ya, karena sampai terakhir sepertinya sudah berjalan dengan baik. Oke, mari kita lanjutkan bahwa kita akan minggu ini adalah minggu ke-6, minggu depan minggu ke-7, dan minggu ke-8 kita ada UTS. Nah, nanti minggu ke-9 kita sudah mulai memasuki yang konkretnya, mulai dengan desain dokumen, jadi melanjutkan yang PowerPoint yang sekarang ini mengarah kepada dokumen. Nah, karena hari ini sudah mulai pekan ke-7 ya, modul ke-7 sudah habis, maka jika kalian memang memerlukan tambahan mengenai praktis pembuatan aplikasi mobile menggunakan Android Studio misalkan atau Unity, maka kami akan mempersiapkannya. Coba saya ingin melihat kalian ya, sekalian coba raise hand yang memerlukan sesi workshop. Saya tunggu raise hand-nya. Dalam 2 menit inilah begitu ya. Kalau perlu berarti teorinya kita bereskan hari ini dan minggu depan kita akan fokus kepada workshop. Sehingga dari sekarang harus mempersiapkan menginstal dulu keperluannya, misalkan Android Studio install dulu, kemudian nyoba dulu yang ringan-ringan Hello World dan lain-lain, Unity juga demikian. Ya, kalau mayoritas memang memerlukan, berarti kita bagaimana yang tidak raise hand nih? Coba kita tunggu dulu ya, sampai 2 menit.
Baik. Biar saja raise hand seperti itu. Untuk sementara saya mau bertanya kepada yang tidak raise hand. Kebetulan yang paling ujung di saya adalah Xavier. Xavier monitor? Monitor, Pak. Oke, berarti apa namanya? Saya sih nggak akan bertanya raise hand apa enggak ya, tapi ingin karena tidak raise hand jadi yang unik. Oleh karena itu, mari kita mulai. Xavier, mari kita mulai slide ini. You can't improve what you don't track. Jadi kita harus nge-track aplikasi kita. Monggo. Ya Pak, jadi you can improve what you don't track. Jadi tanpa melacak perkembangan dari sebuah aplikasi yang sudah kita bikin, kita nggak tahu nih apa yang bisa diimprove dari aplikasinya, bagaimana cara mengupdate aplikasi tersebut, apa yang terjadi jika aplikasi dan usaha pemasaran aplikasi tidak membawakan hasil, apa yang Anda pasti akan merubah strategi kan. Nah, jadi yang saya tangkap itu, kalau kita nggak tahu gimana performance aplikasi kita nggak bisa mengimprove gitu Pak, kita nggak bisa memperbaiki apa yang salah dan meningkatkan revenue. Bagaimana cara melacaknya? Beri contoh konkretnya. Slide-nya next. Ini maksudnya yang contoh di slide-nya ya Pak? Ya, contoh cara melacak aplikasi itu dari sisi developer, provider ya, dan dari sisi user, contohnya seperti apa? Contoh nyatanya. Kalau yang saya mungkin pernah kayak Pak, mungkin kayak sebuah konsep gitu, kalau misalkan Gojek gitu Pak, dia kan pasti ada data gimana sih user tuh pakai layanan-layanan dia, yang mana yang sering dipakai, apakah ojeknya sering dipakai atau enggak, atau GoFood-nya sering dipakai, mana yang layanan-layanan yang tidak sering dipakai, kayak misal ada GoMart atau GoShop gitu. Terus apalagi yang lebih penting lagi? Mungkin revenue dari tiap layanan. Itu amat sangat penting ya, ratingnya di Play Store-nya. Komen-komennya gitu, dilihat, dibaca, apa, mungkin ada usulan-usulan fitur, atau ada bug segala macam. Itu ya? Ya Pak. Oke. Kalau begitu saya akan nyari lagi yang ini, Raffi Abel. Mari, slide ini. Yang sekarang Pak. Ya, yang Anda lihat nih. Jadi, yang tadi bahwa kita harus nge-track supaya ada continuous improvement atau bahasa Jepangnya itu kaizen itu ya, continuous improvement, terus disempurnakan. Sekarang yang kedua, monggo. Optimize or become irrelevant. Ini maksudnya isinya intinya gitu Pak ya? Ya, baca dulu lah biar semua ini ya. Dalam sebuah hasil penelitian Uber mendapatkan bahwa ketika customer mengutamakan aplikasi Uber, maka mereka mau menunggu hingga kendaraan sampai pada lokasi customer. Data itu didapatkan pada tahun 2013, di mana customer mau menunggu 12 menit. Pada tahun 2014, customer hanya mau menunggu 8 menit sebelum order dibatalkan. Untuk Uber, jika mereka tidak melacak hal ini, maka itu akan mengakibatkan kerugian yang besar. Jadi ini nyambung sama yang Pak Yusuf tadi bilang tentang continuous improvement. Jadi karena Uber tuh udah melakukan sebuah riset, kalau misalnya kurang dari 8 menit di tahun selanjutnya dari 12 menit sebelumnya itu dia bakal kehilangan customer, karena customer udah merasa nggak sabaran gitu untuk mendapatkan si ordernya. Oke. Contoh nyatanya apa? Contoh nyatanya mungkin ini sih Pak, kayak aplikasi-aplikasi yang berita gitu kayak detik.com atau aplikasi-aplikasi yang dia bergantung pada selera dari customer-nya, dari penggunanya. Kalau misalnya si detik.com penggunanya udah nggak suka lagi dengan konten yang dibuatnya, itu udah nggak relevan lagi. Jadi mungkin kalau nggak di-optimize, nanti dia bakal kehilangan pelanggan. Mungkin menurut saya itu, Pak. Oke, baguslah. Saya ingin dapat contoh satu lagi deh. Dari
Asia Mufida Yumna. Contoh lainnya yang Anda tahu, Anda alami. Yang jadi irrelevant ya Pak Aplik. Bentar Pak mikir dulu. Teh Nadia nanti dibuat ya, jadi ini jangan became tapi become ya, pakai O ya. Contoh, monggo. Yumna ya. Iya Pak. Apa ya Pak? Belum kepikiran. Halo? Ya, silakan, saya mendengar, menunggu. Beri contoh. Yang irrelevant mungkin Snapchat Pak. Jadi kan mereka mungkin tidak memantau bagaimana kelakuan user dan tidak mengikuti trennya, cuman lihat ininya doang si download mungkin. Terus jadinya mereka nggak berkembang dan kalah saing sama aplikasi sosmed lainnya. Oke, ya. Yang lain terus mendengarkan karena konsumen itu sangat manja ya dan sangat baper gitu. Dikit-dikit lari langsung ke yang lain gitu. Enggak banyak yang tidak setia ya. Berikutnya next, ya kita cari yang lain deh biar semua kebagian. Oh ini masih ya, tapi nggak apa-apa, ganti orang. Barusan itu sekarang Raffi Abel udah belum? Udah Pak tadi. Sudah ya. Berarti Yonatan berarti sekarang. Oke Pak, baca dulu Pak. Baca dulu. Oke. Uber meningkatkan UX agar tetap bersaing dan memiliki customer. Jika mereka tidak mempersingkat waktu driver menjemput customer, maka customer akan berubah ke aplikasi lain. Gitu. Oke. Dari sisi optimasi aplikasi apanya supaya lebih cepat? Maksudnya supaya driver bisa ngejemput lebih cepat gitu Pak? Ya kan gini, kita lihatnya ya sebagai bos Uber nih. Kalau drivernya cuma 2 mungkin ya susah gitu, disuruh cepat juga, orang satu di Pasir Kaliki, satu di Ganesha. Apa dari sisi manajemen sebagai pemilik Uber, Anda mau melakukan apa lagi? Kalau yang kepikiran buat sekarang, ya tentunya memperbanyak driver sih Pak. Berarti mencari mitra secara lebih banyak lagi. Nah, begitu ya. Makanya terpaksa bakar-bakar duit di depan itu supaya delay time-nya atau waiting time-nya cepat. Salah satunya harus tambah mitra. Supaya tambah mitra ya dimanjakan si awal-awal itu, dipermudah gimana, kasih jaket dan lain-lain lah supaya banyak. Nah, setelah banyak, waktu tunggu jadi semakin sedikit, orang semakin happy, barulah mitranya yang enggak bagus mulai dihabisin. Karena kita kan salah satu kunci sukses itu, kalau ini kata Elon Musk ya, bahwa kita, ya yang lain juga mengatakan, surround yourself with good people gitu. Jadi kita harus punya tim yang hebat-hebat. Oke, next. Teh Nadia. Ini ada hal yang lain lagi. Ya udahlah biar semuanya kebagian. Asia. Oh, udah ya. Vidi berarti. Vidi, silakan. Baik, Pak. Don't be lazy, test like crazy. Banyak sekali developers meluncurkan aplikasi mereka, tapi mereka hanya memantau jumlah download dan penjualannya. Ini adalah tahap di mana aplikasi gagal. Tanpa melacaki performance metrics, Anda tidak dapat mengerti apa yang membuat orang mendownload, dari mana user, atau faktor apa yang dapat menyebabkan keuntungan. Nah, jadi kalau dari ini yang saya tangkap itu kebanyakan orang tuh lebih berfokus ke citranya gitu sih Pak, kayak berapa jumlah download dan penjualannya yang tertampil dalam
apa sih Play Store dan App Store gitu, tapi dia nggak berfokus pada sebenarnya apa sih yang buat orang download dan dari mana user yang paling loyal dalam aplikasi kita sehingga kita bisa dapat keuntungan lebih banyak gitu dari aplikasi. Gitu sih Pak kalau apa yang saya tahu. Oke, contoh Test Like Crazy gimana? Test Like Crazy dalam aplikasi gitu ya Pak? Ya, contoh nyatanya. Apa ya? Kayak pernah ada ini nggak sih kayak ganti-ganti UX gitu Pak, UI UX buat misalnya dari Instagram sendiri, kayak Instagram tuh di awalnya kan UI-nya masih bad banget dan masih cupu gitu loh Pak dalam tanda petik. Nah tapi kayak karena sekarang itu dia udah ngikutin bagaimana perilaku usernya, jadi kayak udah beberapa kali diganti UI UX-nya gitu Pak. Oke. Saya ingin menambahkan masih inilah, karena Test Like Crazy ini nih belum terjawab nih contohnya. Sekarang Vince, ini sudah yang ini, yang raise hand sudah ada sedemikian banyak, nggak apa-apa. Sekarang bisa di lower your hands ya. Vincentius Yan, don't be lazy, Test Like Crazy, tambahan contohnya. Ini terkait dengan beta testing juga ini. Nanti kita ada program beta testing kalian sebenarnya ya. Ada alpha testing, beta testing gitu. Apa yang Kak Vincent tahu mengenai beta testing, alpha testing ini? Test plan dokumennya. Oke, gimana? Ini contoh aplikasinya gitu Pak, testingnya gimana? Ya, contoh nyatanya lah yang Anda pernah ketahui atau pernah alami jadi tim beta tester atau gimana, atau pernah bikin dokumen test plan atau gimana, silakan. Yang lain silakan turunkan tangannya ya. Mungkin kalau saya kepikiran sih ya sebelum aplikasi dirilis kan pasti ditestin dulu kan apakah fiturnya bekerja segala macam. Terus kalau misalnya saya kepikiran contoh asli, misalnya kalau Gojek gitu sebelum rilis, saya ngebayanginnya sih apakah beneran bisa kedapat semua pelanggannya gitu. Mungkin itu sih Pak. Oke, saya ingin mengapresiasi Hardi nih. Hardi, silakan berbagi dengan kita semua. Saya apresiasi Anda ini untuk masukan. Monggo. Cek, suara saya masuk enggak? Ya, silakan. Baik. Contohnya. Ini mungkin game ya. Minecraft kan banyak tuh. Snapshot-nya ya. Rilis ya. Minecraft kan banyak tuh snapshot-nya tuh sebelum major rilis ya, sebelum point rilisnya itu. Terus snapshot-nya itu di-review sama publik, nanti dikasih masukan tuh dari publik. Publik itu mainin snapshot-nya, terus nanti fitur apa yang dibuang, diperbaiki, atau itunya lah, apa sih namanya, di-keep lah ya gitu, buat anti point rilisnya gitu. Jadi dia nerima masukan juga sih dari publik. Dan biasanya itu snapshot-nya itu per minggu ya, kira-kira seperti itu sih. Oke, kalau begitu terima kasih ya. Jadi ada yang namanya co-creation itu ya konsepnya. Jadi sebentar, saya di mana nih ngeklik ini. Jadi ada co-creation, ini arahnya. Jadi kita dengan user itu sekalian, user jadi yang mengusulkan ada fitur itu, fitur ini. Kalau ada bug dia dengan baik sekali melaporkan kepada kita. Kemudian ada juga malahan kita bisa memberikan apresiasi kalau yang menemukan ada security bug, misalkan dapat $1 juta atau gimana ya, kayak Apple sering melakukan. Nah, hal-hal tersebut yang membuat aplikasi kita lebih stabil ya.
Oke, terima kasih buat Hardi. Baik, sekarang next. Nah, karena saya udah minta lower hand, jadi yang masih raise hand saya akan panggil Karisa Aurelia. Monggo. Iya, Pak. Silakan. Halo? Sampaikan dulu terus kasih contoh. Dibaca dulu ya, Pak. Monggo. Jadi ini slide ke-6, don't be lazy, test like crazy. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi yang hanya menggunakan App Analytics mengalahkan pesaing yang hanya mengandalkan intuisi dalam rasio 3:1. Hasil analisis Anda adalah jalan menuju sukses. Hasil analisis membantu Anda mengerti apa yang berhasil dan apa yang tidak. Hal tersebut dapat digunakan untuk memperbarui aplikasi Anda. Gimana maksudnya? Jadi kalau misalnya kita bikin aplikasi, berarti disarankan untuk menggunakan analytics gitu, karena dari sekadar intuisi aja udah ditunjukkan bahwa analytics app itu ya orang yang menggunakan app analytics itu mengalahkan kayak kompetitornya yang cuma menggunakan intuisi dalam rasio 3:1 gitu. Jadi analisis itu adalah kunci kesuksesan dari aplikasinya. Contohnya apa app analytics-nya? Contoh yang paling sederhana app analytics-nya pakai apa? Pakai mungkin ini kali ya, kalau misalnya aplikasinya diupload ke Play Store gitu, terus itu kan ada kayak apa sih review yang ditinggalkan gitu nggak Pak maksudnya? Ya itu yang paling gampangnya itu ya. Nanti kalau kalian punya lagi tracker yang lebih baik, Google Analytics basisnya atau banyak nanti yang bisa dipakai toolsnya, itu bisa dipakai. Biasanya ada gratisan dulu, mereka juga freemium. Karena biasanya ada aplikasi yang membantu developer aplikasi yang lain. Oke, berikutnya. Next, Teh Nadia. Nah, ini nih keahliannya Teh Nadia di sini data science ya. Baiklah, sekarang saya akan manggil saja Nyoman Kevin deh. Ya, halo Pak. Silakan. Make the data meaningful. Ketika berhadapan dengan standar bisnis, Anda harus membuat data Anda memiliki arti. Kuncinya adalah mengerti standar mana yang paling penting untuk Anda. Contohnya, Anda memiliki sebuah aplikasi yang telah di-download 20.000 kali bulan lalu dan mendapat keuntungan $4.000. Itu adalah informasi yang bagus. Tapi Anda tidak mengetahui hal lain tentang aplikasi itu. Kuncinya adalah melihat lebih dalam dan mencari wawasan yang dapat digunakan untuk mendapatkan downloads dan penjualan. Oke, kasih contoh atau simpulkan dalam satu kalimat dulu terus kasih contoh yang Anda tahu. Kalau saya simpulkan, yang saya mengerti itu adalah kita nggak cukup cuma melihat dari jumlah download dan berapa keuntungannya. Sedangkan harus tahu hal-hal yang lain. Misalnya kalau di mobile app, page mana, bukan page ya, kayak halaman mana yang sebenarnya paling sering dikunjungi. Terus fitur mana yang sebenarnya paling sering dipakai oleh pengguna. Keren. Ya, cukup dulu lah untuk Nyoman Kevin. Saya mau nanya Adrian Timotius. Contoh lain. Tes Pak, suara saya kedengaran? Kedengaran dengan jelas, silakan. Contoh lain apa ya? Contoh Gojek gitu misalnya. Berapa sering Gojek melakukan update? Saya nggak terlalu ngikutin Gojek sih Pak, cuman terakhir saya cek emang ada update ini sih Pak, ada perubahan di UI-nya jadi lebih bagus gitu. Apa yang Anda paling sering ikuti dan update-nya sering banget? Apa ya? Kayaknya Instagram deh Pak. Oke. Apa misalkan yang
kerasa bagi Anda itu semakin nyaman gitu, semakin ya kadang-kadang memang ada update ya yang kurang gitu, kurang bagus ya. Nama juga manusia tidak bisa memuaskan semua orang. Ada asal bagian kecil aja yang kurang suka tapi nanti tetap diperhatikan gitu. Dikasih tahu, kadang-kadang mereka karena belum paham, karena nggak mau berubah. Padahal yang baru lebih bagus gitu. Oke, contohnya apa di Instagram? Kalau Instagram tuh kalau saya ngikutin dari awal, itu awalnya kan cuman buat ngepost video sama foto doang ya. Udah mulai muncul macam-macam fitur yang kayak Instagram Stories, udahnya ada juga IGTV, udahnya juga ada yang udah juga sekarang timeline Instagram sekarang bisa apa ya, kalau misal bisa di sort sama Instagramnya tuh berdasarkan yang paling kita sukai dulu, jadi yang recommended for you gitu, Pak. Oke. Jadi Anda merasa lebih nyaman dengan IG itu? Jadinya lebih ini sih, Pak, lebih kalau pakai Instagram jadi lebih singkat aja waktunya. Tapi udah dapat informasi lebih banyak kita. Nah, begitulah ya contoh-contoh yang sukses itu seperti itu, dan Anda nanti ada di sisi developernya dan ownernya. Next, Teh Nadia. Next slide. Oke, ini ada hitungan dikit-dikit ya. Baik, kalau begitu sekarang saya minta ya Muhammad Hudan deh sekarang. Ya, silakan. Ini matrix that matter. Terdapat 2 fokus. Ini download pemasaran pemasaran yang membuat user mendownload aplikasi, yang dihitung itu konversi. Nah, bisa meliputi revenue, retention, dan referrals. Jika Anda memecah kegiatan sehari-hari dan kegiatan tersebut tidak berhubungan untuk mendapatkan download dan meningkatkan conversion, maka kenapa Anda melakukan kegiatan itu? Jadi mungkin jadi kalau kegiatan dari bisnisnya ini nggak ada hubungannya sama mendapatkan download dan meningkatkan conversion, atau ya nggak meningkatkan pengguna, jadi nggak perlu dilakukan banget gitu. Contoh. Contoh. Bentar, saya izin dulu bentar, ada tamu dulu 5 menit. Biar sekalian memikir dan teman-teman yang lain memikirkan ini. Coba yang next-nya dulu Teh Nadia biar kelihatan juga slide-nya. Kemudian next, coba lihat. Nah ini ya harus agak detail ya, coba next lagi. Nah yang ini nih. Jadi sebetulnya kita keseluruhan tuh mikirin ini. Udah, ini slide terakhir. Oh bukan ya, satu lagi coba. Oh oke. Baik, final thought nanti. Nah fokus di sini aja nih. Nah 5 key matrix ini. Tolong dilihat dulu, nanti saya akan minta contoh kepada setiap orang. Yang belum terutama ya. Saya izin dulu 5 menit dulu.
Oke, baiklah kalau begitu. Jadi kita fokus ke 5 key metrics ini saja ya, karena bagiannya dari yang tadi. Jadi yang akuisisi, aktivasi, retensi, kemudian referral, kemudian lifetime value. Baik, yang pertama dulu. Lanjutkan dulu aja. Jadi yang lifetime value aja dulu. Kebetulan barusan terakhir di situ. Gimana, Pak? Silakan. Dilanjutkan gimana, Pak? Tadi udah kan ini. Customer lifetime value ini atau mana yang Anda bisa aja dulu deh, boleh? Contoh-contohnya ya, Pak. Apa contohnya? Customer lifetime value ini kan berapa biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan customer gitu. Kalau contohnya saya nggak begitu kebayang sih Pak kalau untuk anggota Anda menggunakan Line misalkan. Iya. Sehari-hari yang sering dipakai Line toh? Iya. Oke, terus gimana? Biaya yang dikeluarkan mendapatkan customer-nya mungkin bisa dari biaya iklan gitu mungkin Pak untuk ya. Nah, karena Line dapat dananya dari mana aja selain iklan? Dapat revenue-nya? Dari kalau revenue-nya Line, kalau saya lihat mungkin dari menjual poin, menjual tema, stiker. Baik, oke. Apakah dia ada revenue lain selain itu? Kalangan bisnis menggunakan Line? Oh iya, ada layanan itu juga, Pak. Akun bisnis itu juga ada biayanya. Ya. Oke, nah itu ya. Baik, coba berikutnya. Next, sekarang saya minta Faras aja berarti. Gambar ini kurang harus digedein teh. Nah, udahlah, kita final di sini saja udah ya. Mau yang mana? Faras Banas Lubis. Faras Banas Lubis. Mau yang mana? Ini tadi lifetime value. Saya acquisition dari mana download Anda berasal. Jadi downloadnya itu misalnya jika kayak mana dia itu downloadnya berasal itu jika misalnya ada user tertentu dia itu mendownload aplikasi-aplikasi ini, jadi dia itu dianjurkan untuk user-user tertentu ini untuk fitur-fiturnya itu. Ya, sebenarnya kalau untuk aplikasi ini ya kebanyakan sih langsung dari Google Play ya. Tapi kalau Anda punya aplikasi yang lain yang bukan mobile, kan bisa aja kadang-kadang ya dari yang gelap-gelap itu, dari APK-nya gitu. Atau kalau Anda bikin aplikasinya untuk Mac misalkan atau untuk Windows, ya lebih banyak lagi tempat download-nya kan. Ya. Hanya di Jadi satu kalau tempat. harus misalnya di store tertentu. Ya, oke. Sekarang activation, Anda dulu deh. Activation, maksudnya saya yang jelaskan Pak. Betul. Activation, apakah user benar-benar menggunakan aplikasi. Jadi ada beberapa user itu, dia itu menggunakan aplikasi, dia hanya sekali saja. Dan dia itu sebenarnya menggunakan aplikasi ini karena misalnya di handphone ini kan udah ada aplikasi yang terinstall secara langsung, tapi ada yang sama sekali tidak pernah digunakan aplikasinya ini. Oke, jadi kita harus fokus kepada engagement aplikasinya ini. Jadi pengguna ini harus ya. Aplikasi ya. Jadi ketika kita ini kan harus nge-track ya. Ini judul ininya kan masalah tracking. Coba biar nggak lose kontrol,
Teh Nadia ke halaman paling awal dulu supaya nggak lupa pilar ke-7 kita. Nah, ini menghitung ini ya, dan hitungannya menggunakan 5 matriks ini, dan ada pasti semakin mengerucut yang paling bawah. Nah, itu yang besarkan dulu zoom coba. Jadi dari akuisisi, kemudian aktivasi, revenue, nah revenue, retention, sama referral. Nah itu semakin kecil jumlahnya ke bawah ya, itu harus kita perhatikan. Kalau bisa jangan mengecil, gitu. Atau secara alamiah mengecil tapi jangan terlalu besar mengecilnya ya. Kalau bisa setiap orang user kita itu jadi referral. Oke, kembali lagi ke matriks 5 next berikutnya. Nah kemudian masalah retention. Sekarang saya nyari yang lain deh. Noval. Tadi sudah ada akuisisi, sudah di-download, tapi yang aktivasi itu yang benar-benar menggunakannya. Sekarang retention apa? Retention itu apakah user ini Pak, dia tuh menggunakannya repetitif Pak? Gimana? Apakah user akan kembali lagi, maksudnya tuh bikin aplikasinya tuh dipakai secara terus-menerus atau sekali ya. Istilah lainnya stickiness ini ya, atau addiction itu. Addiction. Ya, jadi kalau terus-menerus ya kita menjadi bagian hidup dia gitu aplikasi kita. Nah, itu kita upayakan seperti itu. Tapi yang kalian bikin nanti sepertinya mudah-mudahan tipenya yang seperti itu. Terus kemudian referral, satu lagi. Referral tuh apakah ada kemungkinan untuk aplikasi ini disebarkan mode to mode gitu Pak, berbagi, jadi dapat info dari orang lain. Oke, jadi customer get customer nama lainnya ya. Anda punya sebuah pengalaman baik, pakai aplikasi ini loh, tanpa kita membayar atau menyuruhnya. Orang-orang udah mau berbagi, sharing-sharing ke yang lain. Aku pakai aplikasi ini keren banget, bagikan gitu. Nah, biasanya ada ini sih Pak, ada semacam kode referral gitu, ada dapat bonus gitu sih. Ya, kalau yang kita buat sendiri ada kode referral. Kalau yang paling baik itu automatic referral, tanpa apa-apa juga dia udah ngasih tahu ke teman-temannya supaya menginstal aplikasi ini, gitu ya. Oke Pak. Oke, lifetime value tadi udah dibahas. Jadi secara keseluruhan adalah ini customer acquisition cost biasanya nama lainnya ya. Uang yang Anda keluarkan untuk membuat satu user, untuk mendapatkan satu user. Jadi kalau bisa sehemat mungkin. Kalau nanti kita bayar referral, kita harus mengeluarkan uang. Tapi kalau dia dengan sukarela membagikannya, jadi hampir nol dapat user baru itu, gitu. Ya ini akhir dari kuliah kita hari ini. Minggu depan, jadi ada yang 2 sesi itu untuk kita jalankan yang kalian inginkan ya. Namanya Android Studio dan Unity. Tapi yang satu lagi adalah kuis bernilai 10%. Tentang teori-teori ini semua. Kuisnya akan seperti apa? Ya, kalian pelajari saja supaya udah ngerti. Tapi harus ingat gitu. Nanti kita akan bikin kuis dan kemungkinan kuisnya adalah belum saya kasih tahu. Nggak tahu nanti tipenya seperti apa. Pokoknya Anda bersiap-siap aja. Oke, gitu saja dulu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Baiklah, tidak ada. Berarti kita sampai di sini. Terima kasih semua, jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa minggu depan. Teh Atina, Teh Nadia.